Kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk kosmanya ada yang tidak hadir? Siapa di sini kosmanya? Naila ya? Dinda, Bu. Dinda. Ini siapa yang nggak hadir? Atau nihil? Dijah Bu yang nggak hadir. Kerangannya sakit Bu. Oke. Baik, kita mulai saja ya. Langsung ke materi. Materi kita pada hari ini yaitu mengenai memahami akidah Islam. Ada yang tahu pengertian dari akidah Islam? Oke, ada yang tahu ya? Jadi Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian akidah Islam. Akidah Islam adalah sebuah ikatan atau kepercayaan kuat dalam diri seorang terhadap apa yang diimaninya. Di dalam Islam, akidah meliputi keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta sifat-sifatnya. Secara bahasa, akidah bisa diartikan sebagai ikatan atau keyakinan, sedangkan secara istilah, akidah merupakan sebuah keimanan yang kuat terhadap suatu zat tanpa ada keraguan sedikit pun. Lalu poin yang kedua mengenai ruang lingkup akidah. Ada beberapa hal yang dalam ruang lingkup akidah. Yang pertama, ilahiyat. Ilahiyat ini yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan masalah ketuhanan, khususnya membahas mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, rububiyat yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan makhluk gaib, dengan makhluk rububiyat yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan para utusan Allah, Nabi dan Rasul Allah. Yang ketiga, ruhaniyat yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan makhluk gaib, misalnya malaikat, iblis, dan jin. Kemudian yang terakhir, sam'iyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan alam gaib, misalnya surga, neraka, alam kubur, dan lainnya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ibu Naila izin bertanya, Bu. Oke. Apa gimana Naila? Kan sebelumnya sudah Ibu jelaskan tentang akidah Islam. Di sini saya ingin menanyakan kira-kira apa pentingnya dari kita mempelajari akidah Islam itu sendiri. Terima kasih, Bu. Oke. Sama-sama Naila. Apa pentingnya kita mempelajari akidah Islam? Pentingnya kita mempelajari akidah Islam ini untuk memperbaiki kualitas akidah kita, dan perbaikan keyakinan adalah perkara penting sebagai tujuan. Karena akidah sendiri adalah fondasi berdirinya suatu amal perbuatan. Sampai di sini paham Naila? Iya, jadi begitu ya, Bu. Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Sama-sama. Terima kasih. Kembali Naila. Lanjut ke penjelasan poin berikutnya mengenai tujuan mempelajari akidah. Tujuan mempelajari akidah ini yaitu yang pertama meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu menenangkan jiwa, kemudian meningkatkan amal baik, setelah itu menegakkan agamanya. Poin yang selanjutnya mengenai keistimewaan akidah Islam. Apa saja keistimewaan? Di antaranya ialah sumber pengambilan murni.
Akidah Islam memiliki landasan yang jelas dan murni, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, serta ijma' salafus salih. Jadi akidah ini tidak ada campur tangan dengan hawa nafsu, akal, ataupun sekedar asumsi manusia. Selanjutnya, akidah tentang perkara gaib. Perkara gaib ini merupakan segala sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh indera manusia. Akidah Islam sendiri bertumpu pada penyerahan diri dan pasrahan terhadap segala hal yang tidak dapat dilogika. Setelah itu jelas, mudah, dan terang. Akidah Islam memuat segala hal dengan jelas tanpa ada penyimpangan apapun di dalamnya. Selain itu, semua dalil maknanya juga sangat mudah dipahami oleh semua orang. Berikutnya contoh akidah Islam. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya dengan cara menerima dan meyakini sesuai dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran dan As-Sunnah hadis. Kedua, melakukan 6 rukun iman dalam kehidupan sesuai dengan ajaran Islam dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, saling menghormati dan menyayangi sesama anggota keluarga dan masyarakat sesuai ajaran Islam. Setelah itu, tidak menerima fatwa kecuali berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kokoh. Lalu poin yang terakhir, apa itu hikmah dari memahami akidah Islam? Yang pertama yang perlu kita ketahui ialah memperoleh petunjuk hidup yang benar. Kemudian selamat dari pengaruh kepercayaan yang akan membawa kerusakan dan jauh dari kebenaran. Lalu memperoleh ketenangan hidup yang hakiki karena ada hubungan batin dengan Sang Pencipta. Setelah itu tidak mudah terpengaruh dengan dunia yang sifatnya sebentar, yang kekal adalah akhirat. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tanya ya. Coba di sini Dinda. Mana Dinda? Dinda hadir? Hadir Bu, hadir. Oke, Ibu ingin bertanya sama Dinda. Apa sih itu tujuan mempelajari akidah? Satu saja. Ibu pengen dengar Dinda menyebutkan satu pelajari akidah. Tujuan mempelajari akidah itu apa? Satu saja. Atau disebutkan. Bentar ya, Bu. Oke. Yaitu berakhlak mulia dan menghindari perbuatan tercela dari sehari-hari. Bagaimana Dinda? Bertanya
bertujuan untuk ketenangan jiwa dan pikiran, tidak cemas dalam jiwa dan tidak goncang dalam pikiran. Punya tidak. Baik. Terima kasih jawabannya Dinda. Dan untuk Naila Ibu ingin mengucapkan berterima kasih juga karena sudah bertanya. Oke. Untuk pembelajaran kita pada hari ini mungkin sampai di sini saja. Karena selesai ini Ibu ada urusan, Ibu izin pamit undur diri. Jika ada kesalahan atau kekurangan, Ibu minta maaf pada Allah manapun dan kepada kalian Ibu juga minta maaf. Kebenaran datang dari Allah, kekurangan datangnya dari manusia. Mungkin sekian dari Ibu. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin lihat. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama.